Bang, lu percaya nggak sama omongan abah tadi? Ya percaya sih, kenapa emang? Ya enggak, susah juga sih ya buat nggak percaya di kondisi parungkat kayak gini. Makanya, udahlah, serahin aja sama si abah. Tapi persyaratannya aneh juga ya bang. Yang mana? Ya semuanya. Oh, bunga 7 rupa, 5 galon air, anak kambing hitam, minyak misik. Gue dengerinnya kayak orang lagi belanja grosiran anjir. Tinggal kurang sabun cuci piring itu bang. Berisik lu ah, yang bikin gue sesek tuh bang. 50 juta, gila. Nah itu, gue sampai pengen nanya itu udah sama ongkir apa belum ya? Kasihan juga si Peot, baru bapaknya sakit, sekarang disuruh nyari uang segitu. Mudah-mudahan aja semua yang dibilang si abah bener. Jangan sampai udah keluar duit banyak, hasilnya malah jong. Jangan ngomong gitu ah, ya gue cuma takut. Oh iya bang, menurut lu anak kambing hitam itu harus hitam semua ya? Apa boleh hitamnya cuma kuping doang misalnya? Bang, lu tuh ya, di saat orang lagi mikirin nyawa parungkat, lu malah mikirin gradasi warna kambing. Ya biar nggak salah beli bang. Udah diem lu ah. Dari mana kalian pagi-pagi udah ngayap, Bi? Dok? Dari rumah Bang Peot. Parungkat, Pak. Hah? Bang Robi? Dok, tusuk kondenya kok ada di sini lagi, Dok? Ayo, kita ke nenek itu, Bang. Tanya kejelasan tusuk konde ini. Tusuk konde itu setiap malam selalu wayarung kuanga. Ardah derkakat kaki arang dahu bujuk riajal. Ya udah, saya pamit dulu. Jangan ada yang nganter saya ya. Abah Tompel berdiri sambil membawa barang-barangnya. Peyot yang masih kepikiran kondisi bapaknya cuma bisa mengangguk. Iya bah, hati-hati. Setelah Abah Tompel pergi, Robi dan Aldo ikut pamit. Yot, kita balik dulu ya. Iya bang, makasih udah nemenin. Santai. Lu yang penting jangan kebanyakan pikiran. Mereka keluar dari rumah Peyot dan berjalan menuju motor. Baru beberapa langkah, Robi langsung mendekat ke Aldo. Lu percaya enggak sama omongan abah tadi? Aldo diam sebentar. Percaya sih, kenapa emang? Enggak, gue cuma ngerasa persyaratannya aneh aja. Yang mana? Robi berhenti jalan. Yang mana? Ya semuanya do. Bunga 7 rupa, 5 galon air, anak kambing hitam, minyak misik. Itu ritual apa belanja grosiran? Tinggal kurang sabun cuci piring sama pewangi pakaian. Aldo ketawa kecil. Berisik lu bang. Gua serius. Terus yang paling bikin gua sesak itu 50 juta. Gila do. Gua sampai pengen nanya, itu udah termasuk ongkir apa belum? Ya kali ritual pakai ongkir. Lah barangnya banyak begitu. Kambing lagi. Kalau kambingnya dikirim same day lumayan tuh. Bang, serius dikit bisa enggak? Ya gue serius. Kasihan Peyot. Bapaknya lagi sakit. Sekarang dia harus mikirin uang 50 juta dalam 3 hari. Aldo menghela napas. Mudah-mudahan aja yang dibilang abah bener. Jangan sampai Peyot udah keluar duit banyak, ternyata hasilnya zonk. Nah, itu yang gua takut. Jangan ngomong gitu ah. Gua bukan doain jelek, gua cuma curiga. Robi berjalan lagi, lalu tiba-tiba menoleh. Do, apalagi? Menurut lu anak kambing hitam itu harus hitam semua? Aldo langsung menatapnya heran. Maksud lu? Ya misalnya badannya putih, tapi kupingnya hitam. Itu masuk kambing hitam apa kambing putih aksen hitam? Aldo langsung geleng-geleng kepala. Bang, orang lagi mikirin nyawa Pak Rungkat, lu malah mikirin gradasi warna kambing. Ya biar nggak salah beli. 50 juta do. Masa kambingnya salah spek? Udah, diem lu ah. Mereka akhirnya sampai di rumah. Begitu masuk, Pak Karto yang sedang duduk langsung menatap mereka. Dari mana kalian pagi-pagi udah keluyuran, Bido? Dari rumah Peyot, Pak. Pak Rungkat masih sakit. Gimana kondisinya? Masih lemas. Tadi ada Abah Tompel juga. Abah Tompel? Iya, katanya mau bantu ritual penyembuhan.
Belum sempat Pak Karto bertanya lagi, Robi tiba-tiba melihat Bisma duduk di lantai sambil memainkan sesuatu. Du? Apa? Du? Itu. Aldo mengikuti arah pandangan Robi. Seketika mukanya berubah. Bisma. Bisma malah tertawa sambil mengangkat benda di tangannya. Tusuk konde. Aldo buru-buru mendekat. Loh, kok tusuk konde ini ada di sini lagi? Robi ikut jongkok. Lah iya, bukannya tadi udah lu kasih ke Abah Tompel? Makanya gua bingung bang, gua sendiri yang kasih. Pak Karto mendekat. Tusuk konde yang kemarin? Iya pak. Aldo mengambilnya perlahan dari tangan Bisma. Ini aneh banget. Tadi jelas-jelas gua kasih ke Abah Tompel di rumah Peyot. Gua lihat sendiri dia pegang. Robi langsung mengangkat tangan. Gua juga lihat. Bahkan dia ngomong auranya kuat banget segala. Terus kenapa sekarang ada di sini? Pak Karto melihat benda itu dari dekat. Dan tadi dipegang Bisma lagi. Aldo makin bingung. Nah, itu yang bikin gua takut. Kata Abah Tompel benda ini berbahaya dan enggak boleh dipegang sembarang orang. Lah sekarang malah jadi mainan anak 2 tahun. Robi menatap Bisma. Bisma, lu dapat dari mana? Bisma cuma senyum. Bah. Apaan bah? Bah. Jangan-jangan dia bilang Abah. Aldo langsung melotot. Bang, jangan bikin gua merinding. Lah dia sendiri yang ngomong bah. Dia kalau lihat bakso juga bilang bah. Oh iya. Pak Karto menghela napas. Coba kalian ingat lagi. Jangan-jangan tadi yang dikasih ke Abah bukan tusuk konde ini. Aldo langsung menggeleng. Enggak mungkin pak. Semalam tusuk konde ini ada sama Dinda. Dinda bahkan sempat marah karena enggak mau ngasih. Katanya mau dijual kalau ternyata emas. Lu lihat sendiri? Tanya Robi. Lihat. Gua pegang juga. Pagi tadi gua bawa ke rumah Peyot, terus gua kasih langsung ke Abah Tompel. Berarti kalau ini benda yang sama. Robi menatap tusuk konde itu lama. Dia balik sendiri. Suasana mendadak hening. Aldo menelan ludah. Jangan ngomong begitu bang. Terus penjelasannya apa? Pak Karto ikut memperhatikan tusuk konde tersebut. Kalian jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Bisa jadi ada sesuatu yang kelewat. Tapi apa pak? Nah, itu yang harus dicari tahu. Aldo memandangi tusuk konde di tangannya. Nenek yang ngasih benda ini memang bilang gua harus jaga dan rawat. Setiap malam Jumat Kliwon juga harus dimandiin pakai air kelapa sama kembang 7 rupa. Robi langsung menunjuk tusuk konde itu. Jangan-jangan bener do. Ini benda bisa milih pemiliknya sendiri. Emang benda punya KTP bang? Milih pemilik segala. Lah gue juga bingung. Lu tadi nanya pendapat gue. Aldo mengusap wajahnya. Gue tambah bingung jadinya. Kata nenek harus dijaga. Kata Abah Tompel berbahaya. Sekarang udah dikasih ke Abah, malah balik lagi dan dipegang Bisma. Kalau menurut gua, kasih tahu Peyot sama Kona dulu, kata Robi. Terus telepon Abah Tompel, tanya benda yang tadi dia bawa masih ada apa enggak. Aldo mengangguk. Iya, takutnya kondisi Pak Rungkat malah kenapa-kenapa kalau tusuk konde ini balik lagi. Sementara Aldo dan Robi masih dibuat bingung dengan tusuk konde yang berada di rumah. Di tempat lain, Abah Tompel justru sedang berjalan santai sambil tersenyum lebar. Tangannya beberapa kali meraba tas kecil yang dibawanya. Akhirnya, tusuk konde itu berhasil gua dapetin juga.